terus. Kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap. Matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur. Kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh. Iya kabur aja biar kita nggak gaduh. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record. Membaca berita di balik berita dan masih terus bersama kami, saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja ya. Ya, sehat-sehat saja, nggak perlu pergi jauh-jauh. Tetap aja di Indonesia ya Mbak Agi. Betul. Ya, walaupun kemarin Pak Prabowo nyuruh kalau yang nggak seneng nganggap Indonesia gelap pergi sana ke Yaman, saya kira jelas kalau ke Yaman tuh kebanyakan sih sekolah sih ya Mbak Agi ya, yang saya tahu ya Betul. ke sana ya, bukan Iya, kabur, biasa. bukan kabur ke sana ya. Kalau nyari kerjaan Kalau ke Yordania boleh nggak? boleh, Pak Prabowo pernah ke sana juga boleh kok. Ke Iya, kabur ke semua Yordania nggak Ya, apa-apa. ke semua negara di muka bumi ini boleh semua. Begitu kan katanya, kalau kita katanya malah dalam bahasa agamanya itu bertebaranlah di muka bumi. Disuruhnya begitu kok. Betul. Ya. Betul. Tapi dari sekitar 200 lebih jumlah negara yang masuk PBB hanya berapa, tapi kalau dihitung itu kan ada banyak sekali Mas Hersu, termasuk negara-negara kecil gitu. Itu kenapa dipilih Yaman ya? Apa kosakata maksudnya Contohnya. Pak Prabowo Betul. kemarin. Itu yang saya juga bingung. Kenapa? Karena ketika kemarin saya menayangkan pidato Pak Prabowo itu juga banyak komentar loh. Kenapa Pak Prabowo kok menggunakan kosakata yang sering digunakan oleh para pendukungnya Pak Jokowi? Kan dulu kan gitu ya. Saya selalu Betul. soal Yaman ini identik dengan selalu digunakan ini untuk Anies biasanya. Kalau para Sebelumnya untuk kadrun. untuk kadrun, Iya. untuk kadrun ya. Oke, berarti Kadrun secara umum begitu ya. Dan ya, juga untuk HRS, Habib Rizik Sihab gitu. Ketika ya, ya. ada Pilkada Jakarta itu Uh, mulailah disebut ya. Yaman. Suruh disuruh pulang ke Yaman begitu. Ya nggak salah sih memang, karena kebanyakan saya tahu bahwa keturunan Arab di Indonesia itu asalnya disebutnya Hadrami ya, berasal dari Hadramaut. Betul. Hadramaut itu kan Mhm. pelabuhan terbesar di Yaman. Jadi memang itu identik kemudian dengan etnis Arab. Tapi kenapa digunakan kosakata itu ya? Karena itu yang juga saya juga terheran-heran, ada apa ya kira-kira Pak Prabowo kok tiba-tiba menyebut nama itu? Karena kalau yang disebut namanya koruptor nggak ada yang lari ke Yaman tuh ya Mbak Agi ya. Kalau Betul. koruptor itu paling banyak, paling banyak lari ke Singapura kok, negara tetangga kita, dan kita nggak bisa nangkepnya kok. Jadi Pak Prabowo nggak usah ke Antartika, cukup ke Singapura. Perjanjian ekstradisinya saya nggak tahu, perjanjian ekstradisi kita itu akhirnya jadi ditandatangani atau enggak kan, selama ini kan. Jadi ditandatangani, ya. Tapi sejauh ini belum ada yang diekstradisi ya dari sana ya Mbak Agi ya. Sudah ada sih Mas Hersu. Ada. Ya, kasus korupsi juga tentu saja. Ya. Dan kenapa juga tidak disebutkan ke Cina ataukah ke Amerika atau ke negara mana deh, ke Inggris atau apa? Kenapa Yaman? Padahal ini konteksnya Pak Prabowo adalah orang-orang pintar. Nah, kalau Hmm. orang-orang pintar begitu ya, orang-orang pintar biasanya mereka pergi untuk belajar ke Singapura, untuk belajar ke Amerika, untuk belajar ke negara-negara Eropa, bukan ke Yaman. Yaman bukan berarti Yaman bukan tujuan orang pintar, tapi biasanya untuk belajar agama. Mereka yang ingin Orang pintar pintar secara juga dong. agama. Yang pintar juga dong secara agama kalau.
Betul, betul. Tapi ini kan orang pintar secara umum. Kalau Oh. kalau orang pintar secara umum yang disebutkan Pak Prabowo, tentunya bukan ke Yaman. Hmm. Kalau ke Yaman, seperti Habib Rizik juga belajar di Yaman ya. Kalau tidak salah dia mengambil Putri-putrinya juga lah semua. Putri, dan memang seperti itu sebuah apa ya, seperti keharusan kalau mampu begitu mereka-mereka itu akan ini, karena sejarah Yaman itu memang luar biasa, Mas Hersu. Oke. Ini Emang. adalah negeri yang disebutkan berkali-kali oleh Rasulullah ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan walaupun tidak disebutkan secara jelas dalam Quran begitu, karena disebutkannya ini adalah misalnya negeri Sabah. Negeri Sabah itu adanya di Yaman. Negeri Sabah ini adalah negeri yang sangat makmur begitu ya, yang kemudian dia akhirnya, silahkan baca sejarah, akhirnya menjadi istri dari Nabi Sulaiman alaihi salam gitu. Dan coba saya ini melihat, Mas Irsu, coba saya lihat beberapa artikel. Yaman adalah negeri yang dimuliakan dalam Islam, sering disebut sebagai negeri para nabi dan negeri wali. Ya, wali, kiai dan sebagainya di Indonesia maupun di mana-mana di seluruh dunia itu banyak yang belajar atau bahkan berasal dari Yaman. Karena sejarahnya, keberkahan penduduknya, serta iman dan hikmah yang ada di dalamnya. Yaman tercatat sebagai tempat bersemayamnya Nabi Hud alaihi salam di lembah Shib Hud begitu, serta menjadi pusat penyebaran ilmu hadis dan rumah bagi banyak ulama terkemuka. Nah, coba kalau kita melihat lagi ya, lebih lebih jelas lagi hadis-hadis tentang keutamaan negeri Yaman, yaitu misalnya Nabi mendoakan barokah untuk penduduk Yaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa penduduk Yaman adalah umatnya yang paling pertama merasakan segarnya air telaga beliau nanti di akhirat atau di surga. Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi. Itu kata hadis yang artinya adalah pernyataan dari Nabi. Penduduk Yaman tentara Allah di masa terjadi fitnah. Penduduk Yaman orang yang pertama kali meneladankan salaman. Penduduk Yaman memiliki semangat yang tinggi dalam mempelajari sunnah. Penduduk Yaman adalah bangsa yang gigih menjalani ketaatan kepada Allah. Iman ada pada Yaman, hikmah ada pada Yaman. Banyak sekali ini hadis yang Oke. menyebut Yaman begitu, Mas Irsu. Ya. Saya memiliki pengalaman pribadi di sebuah WL yang berisi orang-orang pintar Hmm. lulusan dari perguruan tinggi begitu seluruh Indonesia. Kemudian di situ ada teman yang sering sekali dia pendukung Jokowi tentu saja ya, dan kemudian juga Islam tapi Islamophobia begitu ya. Dan kemudian dia sering sekali meledek Yaman ini, terutama kepada Anies tentu saja, dan juga HRS dan juga semua yang berkaitan dengan ustadz-ustadz seperti itu. Dan dia mengatakan pulang saja ke Yaman kalau tidak kerasan di Indonesia. Oh Yaman, oh di sana begini-begini apa dan sebagainya. Kemudian saya chat di grup tersebut begitu hanya dengan menulis atau mengcopy pas begitu artikel tadi. Sejak itu dia tidak pernah mengatakannya lagi begitu. Karena memang kenapa kita harus istilahnya kalau begitu orang jadi melihatnya seperti menghina atau seperti memfitnah. Ya. Tapi barangkali kalau orang tidak tahu, banyak yang tidak tahu juga Mas Hersul. Ya. Karena Al-Quran pasangannya adalah hadits. Tapi tidak semua orang memiliki hadits di rumah, walaupun dia Muslim. Seringkali kita hanya memiliki Quran. Jadi ya mungkin tidak tahu. Nah, di sekeliling Pak Prabowo, ini kira-kira ada nggak yang pernah, Pak Prabowo kan senang membaca, apalagi soal sejarah. Ada yang tidak yang pernah membisikkan itu, kok tiba-tiba Pak Prabowo ngomong soal Yaman. Artinya itu adalah ungkapan pernah dibicarakan dalam sehari-hari. Karena Pak Prabowo tahu gitu. Tapi barangkali yang ada di sekeliling Pak Prabowo tidak pernah menceritakan konteksnya atau tidak pernah menceritakan posisi Yaman sebelumnya sebenarnya di dalam Islam kita sebagai umat Muslim. Jadi sayang sekali Pak Prabowo mengatakan demikian, yang akibatnya kalau saya lihat Mas Hersu, Pak Prabowo seharusnya kemarin itu menjadi acara yang gong banget dalam pemerintahan Pak Prabowo. Bayangkan itu adalah groundbreaking, peresmian dari 13 proyek hilirisasi yang tentunya akan menaikkan citra Pak Prabowo, menelan biaya sekitar 116 triliun yang ada di seluruh Indonesia. Semua menteri hadir, gubernur hadir, semua perusahaan-perusahaan terkait yang itu terkait dengan investasi tersebut hadir, tapi itu tidak jadi viral, Mhm. itu tidak populer. Dan orang tidak tahu bahwa hampir hampir tidak tahu Mas Hersu bahwa kemarin Pak Prabowo itu melakukan sesuatu yang nantinya kalau itu jadi, walaupun masih groundbreaking ya, nanti akan ada pembangunan, investasinya dikabarkan sudah jelas ada, nanti akan menyerap
ribuan tenaga kerja. Itu yang harus masyarakat tahu. Tapi Pak Prabowo merusak sendiri narasi tersebut dengan menyebut Yaman. Satu kata itu saja dan itu kemudian netizen, terutama kalau kita bisa memotret netizen ya, karena itu sangat jelas di dunia digital, itu menjadi marah dan itu yang menjadi trending. Bahkan kalau saya lihat Mas Hersu, tidak hanya di medsos, kalau di medsos itu udah luar biasa, jutaan komentar lah. Di satu akun saja itu ribuan komentar. Nah, sementara kalau kita lihat di media media mainstream lah, media bukan di media sosial ya, tapi di media mainstream Media, di New media Era konvensional ya, media ini, media iya, konvensional. media tradisional tapi digital ya. Itu kan di New Era kita bisa langsung berkomentar gitu. Saya lihat coba, ini sampai saya telusuri ya. Di Prabowo resmikan 13 proyek hilirisasi senilai 116 triliun. Ini daftarnya. Ini ada di kompas.com ya. Dan hanya ada 2 komentar dan itu pun komentar sinis. Seperti ini. Mbah Mursat mengatakan 13 proyek yang anggarannya lebih kecil tapi lebih bermanfaat dibandingkan MBG. Iya, hanya 116 triliun tapi lebih bermanfaat. Dan kemudian Waren menyebutkan gabungan 13 proyek hilirisasi jumbo nilainya cuma buat 4 bulan MBG yang memperkaya pengelolanya. Ini sinis betul begitu ya, dan kita tahu berkomentar di media mainstream seperti ini tidak hanya sembarang komentar, kita harus mengisi email kita, nama kita yang sebenarnya apa dan sebagainya. Dan kemudian misalnya ini ada di CNBC, diresmikan Prabowo, ini daftar 13 proyek hilirisasi baru dan pemiliknya. Harusnya rame ini Mas Irsu komentarnya, ternyata kosong. Tidak ada komentar. Begitu juga di detik.com. Ini Prabowo groundbreaking 13 proyek hilirisasi 116 triliun, ada kilang tangki BBM. Ini kan yang kita perlukan. Kilang tangki BBM supaya kita memiliki persediaan sampai dengan 90 hari sesuai dengan ketentuan internasional gitu. Tidak ada komentar. Aneh kan? Kemudian nilai groundbreaking 13 proyek hilirisasi tahap 2 tembus 116 triliun. Ini oleh lebih spesifik lagi oleh finance.detik.com. Ini bagian keuangannya begitu ya. Ternyata komentarnya kosong juga. Dan sementara misalnya di satu saja kita lihat ya, kalau lain terlalu banyak nanti. Nasional kompas.com. Ini di berita nasional ya judulnya, Bantah Indonesia Gelap, Prabowo, matamu buram, kok kabur saja ke Yaman. Konteksnya ini soal Pak Prabowo menyuruh orang pintar itu kabur saja ke Yaman kalau masih mengatakan Indonesia itu gelap. Dan ternyata ini luar biasa. Sampai dengan siang Kamis di Kompas saja ada 139 komentar pembaca yang mostly itu mereka marah, bahkan bisa dibilang menghujat Pak Prabowo. Mereka menyampaikan data-data dan sebagainya. Ini luar biasa. Saya baca saja beberapa ya. Saya hampir tidak menemukan komentar yang positif. Mungkin ada beberapa begitu. Ini seperti misalnya, kabur aja ke Yaman. Kalau balik mungkin bisa jadi presiden. Seperti yang pernah kabur ke Yordania, balik bisa jadi presiden katanya. Ini Linus. Himang Mustafa mengatakan, kenapa mesti ke Yaman? Ke Malaysia kayak yang dekat, ini presiden takut bersaing sama Anies. Ya, orang langsung mengaitkan dengan Anies gitu. Prabowo aja kabur ke Yordan katanya. Pak Prabowo tidak pernah turun ke bawah, jadi tidak melihat apa yang terjadi pada masyarakat miskin. Bapak yang punya mata tak melihat, punya telinga tak mendengar. Begitu banyak staf pribadi Prabowo di sekelilingnya, kenapa nggak ada yang berani kasih nasihat supaya jangan omon-omon, kata Frans Purba. Jayang Rana mengatakan, yang kaburan ke luar negeri pulang mata jadi kabur, lihat penderitaan rakyat. Ada lagi yang mengatakan, lagi singgung si Anies kayaknya ini katanya. Saya mau kabur ke Yordania Pak, caranya bagaimana? Tolong difasilitasi. Sebutin dong siapa yang bilang Indonesia gelap, apakah Rocky atau siapa? Kenyataan emang ekonomi lagi ambruk, rupiah, IHSG katanya. Nanti kita bahas nih ya soal rupiah ambruk begitu. Pak Prabowo kan menyangkal bahwa Indonesia gelap. Duit pajak habis buat MBG dan KMP tanpa hasil. Nilai tukar rupiah anjlok, sembako naik tinggi, utang negara naik tinggi, pertumbuhan ekonomi merosot. Apa prestasimu? Pak Prabowo katanya, Yaman dan Yordania sahabatan, sama-sama ini sama-sama di Semenanjung Arab ya. Yordania ada di atas, Yaman ada di bawah. Aman apanya yang aman Pak? Aduh Pak, malah tambah menakutkan Pak Indonesia saat ini. Ada yang menyindir seperti ini, dulu teman saya kabur ke Yordania Pak. Dan ada jawabannya, balik lagi ke Indonesia, nggak betah di Yordania sepertinya begitu. Ya. Jadi
banyak sekali yang komentarnya, bayangkan ini di komentar di media mainstream. Biasanya kalau di Instagram atau itu ada di X begitu ya, atau di thread misalnya, komentar ribuan itu sudah biasa. Tapi ketika ini ada di media mainstream begitu Mas Hersu, yang jelas dia organik gitu, karena dia harus menyerahkan data-data pribadi untuk bisa berkomentar di situ begitu. Ini cukup apa ya? Artinya pernyataan Pak Prabowo ini betul-betul membangkitkan orang yang tadinya tidak ingin berkomentar jadi berkomentar, dan saya melihat itu. Pertanyaan saya, oke, selain bahwa itu tadi menyinggung etnis tertentu, tapi kan Indonesia ini punya hubungan diplomatik dengan Yaman kan? Eh, Betul. ya, memang walaupun Pak Prabowo tidak menempatkan Yaman sebagai salah satu negara dalam list kunjungan-kunjungannya ya, karena sekarang ini memang Iya. secara ekonomi, secara politik, kedudukan Yaman nggak terlampau kuat sih ya Mbak. Yang Secara ekonomi tidak baik mereka Mas Irsu, karena kan secara memang ada pemberontakan, mereka kemudian ada peperangan dengan pihak luar maupun dengan rakyat sendiri dan ada sebagainya. ada proksinya Iran di situ ya, Houthi dan sebagainya Betul. gitu. Iya. Nah, tetapi kan eh, ini pasti ada duta besarnya juga di Indonesia atau tidak? Ini ya, sejauh ini apakah ada laporan ada protes diplomatik dan sebagainya semacam ini Mbak? Nggak ada. Belum muncul. Tidak ada. Hal seperti ini mereka tentu tidak mau menanggapi karena dianggap ini urusan dalam negeri Indonesia sendiri, antara pemerintah dengan rakyatnya, urusan politik, urusan saat pilpres untuk saling menjatuhkan dan sebagainya. Tapi yang jelas ini rasis sih Mas Hersu. Dan ketika saya lihat di X itu ternyata Yordania dan Yaman itu jadi trending. Oh ya? Iya. Jadi iya, dan lucunya Yordania lebih trending daripada Yaman posisinya begitu. Jadi artinya orang mengingat-ingat lagi, loh Pak Prabowo Anda sendiri kabur ke Yordania dulu begitu ya, ketika Indonesia tidak baik-baik saja secara pribadi. Secara pribadi Pak Prabowo, dan mungkin kalau secara luas ya kita baru saja mengalami reformasi, tapi seluruh masyarakat Indonesia bahagia saat itu. Tapi kalau sekarang orang keluar gitu ya, itu bukan karena secara, ya mungkin secara pribadi merasakan, tapi dampaknya ini adalah dampak yang meluas dari data-data ekonomi Indonesia yang memang tidak baik-baik saja begitu. Dan kalau orang pintar, sebagai contoh, ini saya baru saja menemukan Mas Hersu salah satu unggahan di medsos bagaimana pihak imigrasi yang melayani pembuatan paspor begitu ya mewawancarai salah satu warga yang ingin pergi ke Jerman. Dan ini saya rasa sih masih muda. Karena begitu begitu intensif ini pertanyaan dari pihak imigrasi, dan ternyata perempuan gitu ya, anak muda perempuan ini lulusan UGM dari Gizi, jurusan Gizi. Dan ini kan sangat dibutuhkan di Indonesia. Dia mau pergi ke Jerman mengikuti program au pair. Salah, mohon maaf kalau saya salah menyebutkan au pair ini, kalau saya tidak salah ya mohon maaf. Saya pernah membaca ini memang beberapa program gitu yang ada di luar negeri, dan salah satunya di Jerman ini yaitu program di mana dia bekerja di sana membantu misalnya mengasuh anak begitu, tapi pihak yang keluarga yang tempat dia berada itu menyekolahkan dia, memberikan ilmu lah begitu. Jadi win-win solution begitu. Jadi dia mengikuti program tersebut begitu. Nah, coba kita lihat videonya, kenapa dia tidak bekerja di MBG misalnya, karena itu ditanyakan oleh petugas imigrasi dan jawabannya adalah karena tidak diterima. Dia kumlot di UGM, jurusan gizi, tidak diterima bekerja di dapur MBG, di dapur makan bergizi gratis atau SPPG itu begitu. Ya, akhirnya dia harus pergi ke luar negeri. Nah, kondisi seperti ini yang mungkin tidak dimaklumi oleh Pak Prabowo, yang bukan tidak dimaklumi, tidak diketahui oleh Pak Prabowo, bahwa tidak semua orang pintar itu memiliki wadah di Indonesia. Coba kita lihat videonya. Permohonan paspor perdana ya? Iya, Belum Pak. pernah punya paspor ya Pertama kali. sebelumnya. Ini mau ada rencana kemana nih mau bikin paspornya? Mau ke Jerman, Pak, ikut program au pair. Oh itu ya yang program buat pertukaran budaya itu yang di Jerman Iya, itu Pak, ya? betul. Oke. Berarti nanti rencana mau tinggal di mana nanti di Jerman? Pengen di Berlin, Pak. Udah dapat keluarga belum di program ini? Kan kayaknya harus ada keluarga di sana itu. Belum, untuk pengajuan harus punya paspor dulu. Kalau boleh tahu nih motivasi dari mbaknya ikut program tersebut apa emang? Sampai jauh-jauh ke Jerman? Saya emang suka budaya Jerman sih, Pak. Jadi pengen karena saya sendiri pengalaman
pengalaman di sana, budaya di sana, sama juga pengen belajar bahasa di sana juga Pak. Emang tahu program tersebut dari mana? Dari teman Pak, Dari teman. Cara daftarnya gimana? lewat website Pak di Au Website. Pair World. Jadi mbaknya ini kalau ikut program tersebut nih, kegiatan di sana udah tahu belum ngapain aja? Jadi nanti saya akan tinggal sama keluarga angkat, karena saya bantu jaga anak, tapi utamanya emang untuk belajar bahasa Jerman sih Pak. Nah, kebetulan kan harusnya fasih dong bahasa Jerman berarti. Biasanya kalau bahasa Jerman itu udah kursus atau gimana nih? Sudah Pak, udah ambil sertifikat di Gute. Oh, Gute, program buat pelatihan bahasa itu ya? Oke, ini sertifikatnya udah 1 nih. Oh, berarti udah prepare dari jauh-jauh hari nih ya, Mbak ya? Iya Pak. Oke, kalau boleh tahu nih pendidikan Mbaknya terakhir apa nih? S1 Pak. Ijazahnya dibawa nggak? Boleh saya pinjam dulu ya? Oh, ini ada transkrip nilainya juga. S1 di UGM ya, ambil gizi ya? Iya Pak. Oh, transkrip nilainya kumlot juga nih. Oh, pinter nih berarti mbaknya. Kenapa kok sampai ke Jerman sana nggak coba dalam negeri dulu kayak di BGN gitu atau SPPG gitu kan lagi ada pendaftaran deh kalau nggak salah. Sudah apply Pak, tapi belum lolos. Oh, belum lolos ya. Udahlah kalau gitu emang rezekinya kayaknya yang di Jerman ya. Sekarang kita ambil foto sama sidik jarinya dulu ya. Lihat kamera 1, 2. Sekarang sidik jari dulu ya. Telunjuk kanan, jari tengah. Untuk pengambilannya di hari Kamis ya. Silakan ya. Sukses ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, menarik ini Mbak Agi ya. Dan curiosity-nya orang imigrasinya juga bagus. Jadi cukup Kuat banget. Dan sekarang memang banyak, misalnya guru Mas Hersu itu dia sambil mendidik dia dia live begitu. Dan itu kan mendatangkan AdSense tersendiri, apalagi kalau menarik cara mendidiknya dan sebagainya. Jadi sebagai tambahan, apalagi guru honorer yang gajinya hanya 500, 700, 800, bahkan ada yang masih di bawah 500.000 begitu. Jadi ya kalau kita melihat seperti ini, kalau saya pribadi nih kalau boleh memberikan saran, ketika rakyat banyak sekali mengeluh, ketika rakyat masih banyak yang menganggap Indonesia itu gelap, dan kebanyakan mereka banyak di antara kan perguruan tinggi itu menyumbang sekitar berapa ya, dikatakan apakah sekitar 1 juta begitu lulusan begitu dalam 1 tahun, yang itu harus ditampung, yang tentunya pemerintah ini kewalahan. Dan ketika rakyat mengatakan mereka ingin bekerja atau pergi ke luar negeri karena tidak bisa ditampung dengan lapangan pekerjaan di Indonesia, harusnya pemerintah malah justru tanggap. Justru pemerintah harus mewadahi itu, karena banyak sekali yang menginginkan itu, yaitu dengan cara apa? Kita sebagai wartawan tentu sering Mas Hersu melakukan liputan ke luar negeri, dan kita lihat misalnya di Singapura, misalnya di Hong Kong itu yang atau di Arab begitu ya. Kita lihatlah yang gajinya cukup tinggi, misalnya di Hong Kong atau di Singapura. Di sana banyak pekerja yang menjadi saingan begitu ya. Ada pekerja Pakistan, India begitu kan. Kalau kita datang ke tempat konstruksi, mereka banyak yang berkulit agak hitam dan wajahnya wajah seperti ya mungkin mereka dari India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka mungkin itu ya. Tapi wajahnya wajah India. Karena apa? Mereka bisa berbahasa Inggris, mereka digaji lebih tinggi. Begitu juga ketika kita ke Hong Kong misalnya, ART Filipina, saya menemui sendiri itu mereka digaji lebih tinggi karena apa? Mereka bekerja belum tentu sekuat perempuan Indonesia, TKW Indonesia. Mereka juga belum tentu setekun begitu, dari TKW dari Indonesia. Dan belum tentu sebersih kita. Mereka banyak juga yang melawan. Kalau dari soal sikap dan sebagainya dan etika, TKW Indonesia itu lebih baik, tapi mereka diterima karena apa? Karena mereka bisa berbahasa Inggris begitu. Begitu juga dengan yang dari India bisa berbahasa Inggris. Kita misalnya ke Amerika, banyak sekali pekerja-pekerja operator telepon di Amerika. Saya kalau menelpon begitu ke Amerika dengan teman saya, zaman dulu ya, itu operatornya itu orang India begitu, dan dengan bahasa yang aksennya India, bukan aksen Amerika atau British begitu. Dan itu setiap kali selalu India. Rupanya banyak sekali operator yang digunakan karena kemampuan mereka dalam berbahasa Inggris. Nah, kalau sekarang Pak Prabowo menemui permintaan dari masyarakat, saya ingin bekerja di luar, Pak Prabowo bisa memfasilitasi itu dengan menyebarkan seluruh sarjana bahasa Inggris saya sebarkan di seluruh Indonesia. Kalian nanti bekerja secara gratis difasilitasi pemerintah dari SD, SMP, SMA, semuanya digaji oleh pemerintah. Anak-anak Indonesia lulusan SD paling tidak sudah bisa menguasai bahasa Inggris tingkat elementary misalnya. Untuk SMP dan SMA tingkat advance misalnya seperti itu. Dan itu akan menjadi daya dorong kita gitu, daya gebrak kita di dunia internasional. Setelah itu apa yang dibutuhkan? Jepang membutuhkan nurse, membutuhkan caregiver, membutuhkan perawat apa dan sebagainya. Itu yang diperbanyak.
kirim ke luar negeri karena apa? Devisanya masuk ke kita juga. Mereka mengirim untuk anaknya, mereka mengirim untuk orang tuanya. Akhirnya kita penambahan devisa dari situ besar. Jadi kenapa itu harus di-denial orang ingin bekerja di luar negeri? Boleh-boleh saja gitu. Dampaknya pasti bagus untuk Indonesia. Sementara dalam skup kecil LPDP yang kemudian sempat rame itu karena dia mendapatkan beasiswa LPDP tapi kemudian memilih menjadi anaknya warga negara Inggris misalnya, ya itu kasuistis Mas Hersu. Mungkin sekian persen gitu, tapi mereka kan bisa didenda dan akhirnya keputusannya kan didenda begitu. Jadi ini masalahnya adalah masalah Pak Prabowo, mungkin orang di sekelilingnya kalau menurut saya kurang tepat, memberikan bisikan juga yang kurang tepat seperti itu. Dan Pak Prabowo juga tidak menyadari bagaimana media massa itu bekerja, bagaimana massa secara tidak hanya media massa, sekarang massa diwakili oleh media sosial. Bagaimana media sosial itu bekerja, gitu. Jadinya ketika di suatu hajatan peresmian groundbreaking seperti itu, harusnya itu menjadi bom dari Pak Prabowo, prestasi Pak Prabowo. Karena sudah di groundbreaking Pak Prabowo sendiri, begitu yang meresmikan, yang artinya orang akan melihat itu akan tumbuh. Bisa dipastikan hampir 100% itu proyek jadi, karena itu proyek strategis, begitu. Tapi malah beritanya tidak menasional. Orang malah nggak tahu kalau kemarin Pak Prabowo ada hajatan itu. Yang ramai Diganti justru soal Yaman. justru Yaman Oke, dan Yordania. sayang Dan sekali ya. orang mengungkit lagi kaburnya Pak Prabowo ke Yordania. Ya, Sangat-sangat disayangkan. sayang sekali ya. Bahkan orang-orang Indonesia yang pergi ke luar negeri dan sebagainya itu juga mereka juga bukan nggak kalah nasionalismenya. Banyak saya kenalkan teman-teman kita yang pada lama di luar Betul. negeri dan mereka selalu memikirkan tentang Indonesia dan selalu memikirkan Iya. bagaimana kebaikan untuk Indonesia. Saya kira Hmm. kita nggak perlu mendikotomikan semacam itu, apalagi kemudian merujuk secara spesifik pada negara tertentu yang itu nanti dampaknya bakal kurang baik. Oke. Saya kira kita tutup buku dulu sementara bab Yaman, tapi bukan tutup buku kita tutup buku di sini. Kalau di media sosial masih akan terus berlanjut, dipastikan masih ramai ya Mbak Agi ya. Oke. Pasti sampai, dan ini akan diungkit lagi karena sebetulnya Pak Prabowo itu mengungkit isu yang sudah berhasil diredam. Ya. Bayangkan pada bulan Juli ya, sekitar 10-20 Juli, ya pokoknya bulan Juli tahun 2025, isu Indonesia gelap ini kuat sekali. Dan bagaimana pemerintah atau siapapun itu harus mengerahkan buzzer untuk membela Pak Prabowo, membela pemerintah, membuat narasi bahwa Indonesia baik-baik saja dan sebagainya, dan itu berhasil diredam. Yes. Dan sudah tidak ada lagi isu itu. Sekarang Kok muncul lagi. tiba-tiba muncul dalam acara itu, begitu. Ini kan sayang banget, begitu. Apalagi sekarang memang Indonesia sedang, kalau saya lihat setengah gelap, Mas Hersu. Banyak mengatakan ini sudah gelap sekali. Oke, mari kita bicarakan soal itu ya, fakta-faktanya, karena saya memang membaca data-data terutama soal kurs rupiah yang terus melemah, kemudian juga soal harga minyak di pasaran dunia yang juga makin tetap melambung tinggi dan sebagainya, kan itu dua komponen yang membuat APBN kita pasti makin tertekan kan Mbak Agi. Dan kalau APBN kita tertekan, dampaknya nanti pasti soal ya ekonomi kita makin berat. Sementara ternyata kalau kemarin kan saya sempat optimis ketika mendengar Nani SD yang dia bilang bahwa MBG itu akan difokuskan untuk anak-anak yang kekurangan gizi dari keluarga yang miskin. Tapi dalam pertemuan yang sama, selain ngomongin soal Yaman, kan Pak Prabowo juga bicara soal MBG yang akan jalan terus, katanya begitu. Bahkan negara-negara lain belajar dari Indonesia gitu, kagumlah dengan capaian prestasi Indonesia. Jadi ya ini ya orang kan melihat berat kalau situasinya seperti ini kan gitu. Iya, bahkan Asosiasi Pengusaha MBG meminta akan dibuatkan aturan resmi supaya nanti berganti presiden, tapi MBG ini tetap berjalan selama 25 tahun setidaknya. Ya gimana? Siapa yang jamin? Tapi kemarin juga soal MBG ini juga bikin orang jengkel kan. Pak Dadan itu kan bicara juga bahwa ada 1.000 lebih kan SPPG yang disuspend itu, tapi tiap hari katanya masih dapat yang 6 juta. 6 juta itu ya. Jadi gimana tuh kalau kayak gitu tuh? Iya, dan ini sudah dibantah, ada tulisan resmi dari bagian humasnya BGN, Badan Gizi Membantah Pak Nasional. Dadan maksudnya? Iya, membantah pernyataan Pak Dadan akhirnya kan, atau mengklarifikasi atau meluruskan. Tapi Pak Dadan sendiri tidak meluruskan itu kok. Pak Dadan sendiri menyatakan itu dengan sangat jelas begitu.
Jadi ya, mana ini yang benar? Oke, kita lihat saja ya. Ini saya kutip ya salah satu pernyataan dari Dr. Andes Zainul Arifin gitu. Ini menjawab ada di akun X. Dia mengatakan, dia menyebutnya Wowo ya, tapi saya sebut Pak Prabowo aja deh. Karena sebetulnya mungkin mengatakan itu karena sedang jengkel. Selama Pak Prabowo yang jadi presiden, maka Indonesia akan semakin gelap. Ini sudah pesimis jadinya. Dia mengatakan rupiah anjlok ke 17.301. Bukan Pak, sekarang sudah lebih tinggi hari ini. Udah Dan 700 berapa waktu 400 700 berapa Mbak? Sudah 400 udah ke 734 atau berapa, sempat 17.000 melonjak, ada yang ya. mengatakan hampir 700, hampir 17.400 Yes, begitulah. ya betul. Ya. Terus kemudian IHSG rontok ke 7.445. Enggak, Pak. Sudah di bawah 7.000, Pak, hari ini. Utang jatuh tempo 833 triliun. Iya, itu pokok utang. Bunga utang 2026 559 triliun. Iya, naik turun. 600 Karena kan udah. tergantung dari kurs kita. Kita membayar dalam dolar. Total utang on the way 10.000 triliun. Iya, karena sudah 9.000 sekian. Cadangan kas negara 120 triliun, yaitu cadangan yang betul-betul ada di BI, begitu, bukan deposito on call yang disebutkan Pak Purbaya, begitu ya. Dan kemudian coba kita lihat bagaimana sih sebetulnya hari ini apa namanya data hari ini. Oh ya, Pak, ada lagi catatan Pak Purbaya bulan Maret masih mengatakan indikator ekonomi Indonesia baik-baik saja, kita ekonominya masih bertumbuh, berjalan dengan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi ternyata pada bulan April, Pak Purbaya mengatakan pemerintah lagi masuk mode survival atau survival mode gitu, demi jaga pertumbuhan tinggi dan daya beli. Dan survival mode ini artinya bertahan gitu ya, mode bertahan. Sekarang sudah ada di mode bertahan. Ini udah beda dari sebulan pernyataannya, dan ini sangat diwaspadai. Kenapa Pak Purbaya sudah mengatakan itu. Nah, hari ini hari Kamis ya, IHSG anjlok 2% seiring rupiah tembus rekor terlemah. Lagi-lagi tembus rekor terlemah. Ini saya lihat di A1 News disebutkan indeks harga saham gabungan ditutup melemah tajam sebesar 2,46% ke level 6.926. Sudah di bawah 7.000 loh. Ini yang dikhawatirkan angka psikologis 7.000 sudah tertembus. Pada jeda perdagangan sesi 1, Kamis 30 April 2026, di tengah tren negatif bursa Asia. Pelemahan ini terjadi seiring nilai tukar rupiah yang menyentuh titik terendah sepanjang sejarah di hadapan dolar Amerika Serikat. Ya. Data Bursa Efek Indonesia yang dilansir dari Bloomberg Technos menunjukkan indeks kehilangan 174,67 poin dari penutupan sebelumnya, dengan posisi terendah harian di level 6.923. Aktivitas pasar melibatkan volume perdagangan 23,46 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai 11,27 triliun melalui 155 juta kali 1,5 juta kali frekuensi. Koreksi mendalam melanda seluruh sektor saham. Terus kemudian beberapa emiten yang seharusnya menjadi top leader, yaitu PT Formosa Ingredient Factory atau Boba, PT Perdana Bangun Pusaka atau KONI, itu semuanya turun, Mas Hersu. Bank Mega juga merosot 12,3%. Jadi sentimen negatif yang meluas di pasar domestik. Ini kan saham-saham domestik. Ini sentimennya negatif. Di spot pasar, nilai tukar rupiah terjerumus ke level 17.380 per dolar Amerika pada pukul 13:10 untuk melemah 0,52%. Menurut data Bloomberg, mata uang Garuda bahkan sempat menyentuh 17.383 per dolar Amerika yang menjadi rekor all time low. Jadi rekor terendah. Nah, ini artinya apa, Pak Prabowo? Memang tidak baik-baik saja. Yes. Kalau saya sendiri menyarankan Pak Prabowo ketika pidato mengakui ini, kita sekarang tidak baik-baik saja. Dan ini seiring ada andilnya dari luar negeri. Tapi ini juga ada faktor dalam negeri sendiri. Kenyataannya demikian, jangan denial. Gitu. Dan kemudian membangkitkan semangat optimisme. Ya, Jangan dan malah membuat narasi-narasi yang ya, lain. solidarity maker ya, harusnya mengajak rakyat bisa bersatu dalam situasi semacam ini. Pak Prabowo saya kira cukup mau bahwa situasinya memang cukup berat, tapi kalau kita bersama-sama menghadapinya, itu kira-kira kan gitu ya Mbak, mesti ngomongnya ya, kita bisa Betul. bisa melalui seperti itu, dan kita percaya sejarah
bangsa ini menunjukkan kita selalu mampu menghadapi goncangan-goncangan semacam ini dengan selamat. Mestinya begitu. Jangan nyuruh orang malah pergi. Asal terjadi persatuan, Yes, ya, sir. jangan malah melakukan narasi pembelahan yang bisa dipelintir-pelintir. Oke. Sampai ketemu lagi kita di episode berikutnya. Kami mohon pamit. Saya Subhan Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.